maka seseorang tidak akan mampu untuk memahami Al-Quran dan hadis kecuali menggunakan ilmu usul fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di channel Fikih Aliyah. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang pengantar studi ilmu usul fikih. Sebelumnya silakan teman-teman klik tombol subscribe di bawah untuk mendukung kami dalam memberikan tayangan yang lebih baik. Teman-teman, sebelum mulai studi pengantar ilmu usul fikih, ada dua perumpamaan yang bisa teman-teman pikirkan tentang hubungan antara ilmu fikih dengan ilmu usul fikih. Perumpamaan pertama, hubungan antara ilmu fikih dengan ilmu usul fikih itu ibarat sebuah pohon. Kita tahu dalam sebuah pohon ada akar, kemudian ada batang, dan dari batang itu muncul cabang-cabang. Begitupun hubungan antara fikih dengan usul fikih. Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam diibaratkan sebagai akar. Kemudian batang digambarkan sebagai ilmu usul fikih, dan cabang-cabang yang lahir dari batang itu digambarkan sebagai ilmu fikih. Perumpamaan kedua adalah seperti hubungan antara beras dengan nasi. Kita tahu beras tidak akan mungkin langsung oleh kita konsumsi. Beras itu perlu dicuci, perlu dimasak, dan setelah dimasak menjadi nasi, dan barulah nasi itu kemudian dikonsumsi oleh kita. Pun demikian dengan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis digambarkan sebagai beras. Dia tidak bisa diamalkan secara langsung sebelum melalui proses ijtihad yang menggunakan ilmu usul fikih. Barulah setelah Al-Quran dan hadis itu dipikirkan, diijtihadi menggunakan ilmu usul fikih, akan melahirkan ilmu fikih. Dan ilmu fikih inilah yang kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Fikih secara bahasa berarti al-fahmu, yang artinya pemahaman. Sedangkan secara istilah, fikih berarti al-ilmu bil ahkami syar'iyati al-amaliyati al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalil syariat yang terperinci. Dalil syariat yang terperinci itu dimaknai Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun hukum syara itu adalah hukum yang mengatur tata kehidupan manusia secara keseluruhan, mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Seluruh aktivitas manusia diatur dalam ilmu syara. Adapun usul fikih secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu kata usul dan kata fikih. Kata usul itu merupakan jamak dari kata al-aslu, yang berarti sesuatu yang menjadi dasar bagi sesuatu yang lain, seperti akar yang menjadi dasar dari adanya batang dan cabang sebuah pohon. Atau bila digambarkan sebuah rumah, pondasi rumah adalah sesuatu yang menjadi dasar berdirinya sebuah rumah. Sedangkan pengertian fikih kita sudah jelaskan bahwa fikih itu al-ilmu bil ahkami syar'iyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Sedangkan usul fikih jika digabungkan secara istilah mempunyai makna al-qawaidul kulliyati allati yatawassalu biha ila fahmi nususil kitabi was sunnati. Kaidah-kaidah yang digunakan oleh seorang mujtahid untuk memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Itu pengertian usul fikih secara istilahi. Jadi secara sederhana, usul fikih adalah sarana atau alat bagi seseorang untuk memahami Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar. Maka seseorang tidak akan mampu untuk memahami Al-Quran dan hadis kecuali menggunakan ilmu usul fikih. Adapun
ataupun objek pembahasan ilmu usul fikih adalah dalil-dalil baik Al-Quran maupun hadis yang di dalamnya terdapat muatan hukum. Seperti misalnya ayat tentang diwajibkannya sholat dan membayar zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Jika dipikirkan, dari satu ayat yang sama melahirkan dua hukum yang berbeda untuk sholat dan untuk zakat. Kita tahu sholat dikerjakan setiap hari, sedangkan zakat, khususnya zakat fitrah, dilakukan hanya pada saat bulan Ramadan, atau bagi zakat mal dilakukan setelah 1 tahun perputaran harta. Padahal ayatnya sama, aqimus sholat wa atuz zakat. Nah, untuk memahami hal itu dibutuhkan ilmu yang dinamakan ilmu usul fikih. Kajian yang didalami dalam ilmu usul fikih adalah bentuk-bentuk kalimat dari Al-Quran dan As-Sunnah, seperti kata perintah, kata larangan, kemudian kalimat yang memberi kabar kepada umat manusia atau disebut kalam khobariyah, juga tentang cakupan makna ayat, kemudian dilalah ayat, kemudian kejelasan makna ayat, lalu penggunaan sebuah dalil ayat Al-Quran maupun Al-Hadis, dan terakhir adalah kandungan hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dari kajian-kajian ilmu usul fikih terhadap lafaz-lafaz Al-Quran dan hadis itu kemudian terumuskan kaidah-kaidah ijtihad seperti ijma, qiyas, maslahah mursalah, sadud dari'ah, istihsan, istishab, syar'u man qablana, dan uruf. Adapun tujuan mempelajari ilmu usul fikih adalah untuk memahami Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar agar tidak tersesat dalam memahami dua aturan pokok yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur umat Islam. Dengan mempelajari ilmu usul fikih, kita tahu bagaimana metode atau cara berpikir seorang mujtahid hingga dia mengeluarkan sebuah hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Dengan ilmu usul fikih juga, seorang mujtahid mampu menjawab persoalan-persoalan yang belum ada jawaban hukum sebelumnya. Dan mempelajari ilmu usul fikih merupakan jalan bagi kita untuk menjaga keberlangsungan agama kita, atau dalam bahasa Maqasidus Syariah disebut hifdzuddin, menjaga agama. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat.